Ya, kita sudah sampai ke eh, teori dan hipotesis ya. Maksudnya dalam bagian logika material, logika modern. Ini sudah sudah sangat dekat dengan teori Recording in progress. teori ilmiah atau dia bisa kita pakai juga dalam penelitian juga bisa ini karena alurnya sebenarnya juga alur penelitian itu kan alur logika sebenarnya. Jadi penelitian yang bagus itu atau menulis hasil penelitian yang bagus itu juga memakai prinsip-prinsip logika sebenarnya. Nah, salah satunya tentang teori dan hipotesis ini. Saya membagi sesi yang teori dan hipotesis ini menjadi dua bagian. Pertama malam ini, lalu nanti kita lanjutkan di pekan depan soalnya. Eh, ada 6 poin utama ya yang akan dibahas. Yang warna merah ini kita bahas malam ini. Pengertian teori, macam-macam teori, kemudian hipotesis. Ya. Kemudian pekan depan insya Allah tentang pengujian hipotesis, kemudian teori dan metode ilmiah, kemudian teori ilmiah dan teori tidak ilmiah. Kalau dilihat dari outline-nya ini kan mengarah kepada logika dalam eh, penemuan-penemuan ilmiah di masa modern ya. Sudah jauh dari logika Aristoteles ini. Sehingga variabel-variabelnya ini bisa diterapkan dalam penelitian ilmiah nanti. Oke, logika pengertiannya ya, pengertian teori. Dasarnya sama dengan eksplanasi yang pekan lalu ya. Ada hipotesis, kemudian ada teori, kemudian ada fenomena atau fakta. Fenomena atau fakta ini biasanya tidak hanya satu ya, ada dua atau tiga fenomena yang saling terkait. Nah, dasarnya eh, teori dan hipotesis ini pada dasarnya adalah penjelasan atau eksplanasi terhadap fenomena atau fakta. Jadi kalau didefinisikan secara sederhana, baik itu teori maupun hipotesis itu merupakan penjelasan atau eksplanasi atau interpretasi terhadap data atau terhadap fakta ya maaf, bukan terhadap data, tapi terhadap fakta atau terhadap suatu fenomena. Jadi penafsiran dia ya. Nah, pada kenyataannya kan banyak orang bilang begini, itu kan cuma teori saja, tetapi kalau dipraktekkan itu sulit, nggak bisa dilaksanakan dalam praktik. Ada juga orang yang bilang berteori eh, padahal kalau kita kaitkan ya antara teori dan fakta itu atau antara teori dan praktek itu sebenarnya saling terkait. Karena tidak ada perbedaan yang nyata ya, karena sebenarnya teori itu ya pernyataan terhadap fakta atau pernyataan terhadap suatu fenomena. Cuman pernyataan itu dianggap benar karena dia sudah teruji. Oke, itu teori. Jadi eh, antara teori dan praktik itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya. Kalau misalnya kita menemukan teori tidak sesuai dengan praktiknya, berarti yang keliru teorinya. Harus ada perubahan dalam teori berarti. Atau ada satu teori yang menyalahi satu fenomena atau menyalahi satu fakta, ya berarti teorinya harus dirubah. Ya, teori yang lama harus dirubah. Oke, jadi pada dasarnya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang menyepelekan atau menganggap tidak penting itu teori,
itu kita katakan saja bahwa eh, sebenarnya tidak ada perbedaan yang nyata antara fakta dan teori. Karena setiap teori yang benar adalah merupakan pernyataan terhadap suatu fakta, ya, atau terhadap suatu fakta dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang lain. Nah, apa itu teori? Eh, Definisi sederhananya, ya, teori itu interpretasi terhadap fakta atau interpretasi dari fakta-fakta atau eksplanasi dari fakta-fakta. Itu paling sederhana itu. Penjelasan tentang fenomena-fenomena. Nah, yang menjadi objek pengetahuan ilmiah kan fakta-fakta ini ya, atau fenomena-fenomena atau realitas-realitas. Itu yang menjadi objek, kemudian realitas-realitas atau fakta itu kita jelaskan, kita eksplanasikan, kita explain. Penjelasan kita itulah teori. Ya. Teori, kalau dia teorinya, kalau sudah terbukti benar gitu. Ini sederhana. Jadi kalau ditanya apa sih itu teori, ya, interpretasi terhadap fakta. Ini sudah definisi yang diterima dalam baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Kalau mau agak kompleks dalam logika, teori itu didefinisikan begini. Dia sistem deduktif yang terdiri dari sekumpulan aksioma. Aksioma itu pernyataan dasar yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya ya, sudah diterima secara a priori dan aturan penalaran untuk menurunkan pernyataan-pernyataan lain. Namanya teorema. Dari aksioma ini kemudian muncul teorema-teorema. Jadi kalau agak kompleks, tapi sebenarnya pengertiannya sama dengan yang atas ini. Karena yang bawah ini hanya menekankan pada sekumpulan aksioma. Ya. Aksioma eh, menghasilkan satu teori. Gitu. Modelnya sistem deduktif. Apa sih tujuannya kita membuat teori itu? Untuk menjelaskan atau untuk memformalkan atau untuk menilai kebenaran logis dari suatu bidang kajian atau dari sistem berpikir. Ini yang versi logika ya, teori dalam kajian logika. Nah, apa kaidahnya untuk teori itu? Kalau misalnya kita menemukan ada teori yang menyalahi praktik, maka kita jangan mengatakan bahwa teori tidak penting ya. Tetapi yang perlu adalah, yang diperlukan adalah teori itu yang harus dirubah. Jadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, eh, menerima satu teori dan meninggalkan teori yang lama itu biasa ya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya, kita menerima teori A sekarang, lalu teori itu diperbarui karena ada temuan baru, muncul teori B. Nah, teori B ini yang diterima, teori A ini ditinggalkan itu biasa. Jadi tidak ada satu teori yang selalu bertahan dari dulu sampai sekarang, tidak ada. Pasti ada pembaruan-pembaruan. Oke. Kalau terbukti teori itu salah, nah, salah dalam artian dia tidak sesuai dengan praktik, maka teori itu akan ditinggalkan. Jadi tidak ada teori yang dianggap benar apabila tidak relevan dengan fakta-fakta. Kalau dia tidak sesuai dengan fakta-fakta. Nah, kecuali dalam pemikiran deduktif, semua bentuk penalaran, ya, semua bentuk penalaran induktif, abduktif, dan lain-lain itu, termasuk juga pemikiran intelek kita yang biasa sehari-hari, itu merupakan penyusunan dan pengujian dari teori. Pengetahuan kita bersifat akumulatif dan disusun berdasarkan teori-teori, ya, teori-teori tertentu. Kadang kita tidak sadar kalau bahwa kita menganut satu teori dan kita praktekkan itu ya sehari-hari begitu. Itu bentuk pemikiran intelek kita. Nah, apa ciri-ciri teori dalam logika? Ada beberapa aspek ya. Pertama, dalam kajian logika, teori itu berkenaan dengan struktur formalnya atau bentuknya. Apa sih yang membentuk satu teori atau bagian dari teori itu apa saja? Biasanya satu buah teori disusun dengan, ada yang menggunakan bahasa simbolik ya, atau ada juga disusun dengan bahasa yang logis. Tetapi yang paling penting di dalam menyusun sebuah teori, ada konsep yang terdefinisi.
terdefinisi. Kalau bicara definisi itu berarti kita bicara konsep. Ya, ada satu kata yang diberikan pengertian spesifik, itu namanya konsep. Nah, pengertian spesifik itu namanya definisi. Itu struktur formalnya. Jadi bisa pakai bahasa simbolik, rumus-rumus begitu, bisa juga pakai bahasa logis. Nah, kalau bahasa logis dia isinya konsep-konsep ya. Didefinisikan konsep itu dengan ketat. Kemudian yang kedua aspeknya aksiomatis ya. Pernyataan-pernyataan awal yang diterima tidak perlu ada pembuktian pernyataan itu. Itu aksiomatis. Dia diterima begitu saja. Misalnya kita katakan bahwa masyarakat itu terdiri dari kelas-kelas sosial tertentu. Itu kita terima apa adanya ya, tidak perlu dibuktikan lagi karena memang hampir seluruh masyarakat ada kelas-kelas sosialnya. Atau satu kelompok masyarakat apapun bentuknya eh, pasti dipimpin oleh seorang pemimpin, ada pemimpinnya. Entah itu pemimpin formal atau tidak. Tapi suatu kawanan atau suatu kelompok masyarakat pasti ada pemimpinnya. Itu bentuk-bentuk aksioma itu ya. Pernyataan yang diterima tanpa pembuktian, itu aksioma. Nah, kemudian eh, dalam logika, teori itu cirinya juga konsistensi. Bagian-bagian atau konsep-konsep yang terdapat di dalam teori itu tidak boleh mengandung kontradiksi internal ya. Tidak boleh saling kontradiktif dia. Harus konsisten. Begitu juga koherensi logis ya. Semua teorema atau bagian-bagian dari teori itu atau hasil turunannya itu mengikuti inferensi logis dari aksioma. Jadi eh, apa namanya tidak menyalahi unsur-unsur yang lain ya. Kemudian ciri yang lain dia derivatif. Setiap pernyataan dalam teori dapat dibuktikan benar berdasarkan sistem deduktif ya. Pembuktian suatu teori ada dua caranya. Pertama, caranya yang bersifat logis. Teori itu logis atau tidak. Kalau logis, maka yang eh, yang menjadi standarnya biasanya konsistensi dan koherensi. Lalu yang kedua, pembuktian empirik. Pembuktian empirik itu yang menjadi ukuran atau standarnya adalah fakta empirik. Nah, yang paling penting, kenapa harus ada teori? Karena teori itu pasti disusun untuk manfaat atau untuk fungsi tertentu. Nah, sebuah teori digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, prediksi ini yang menjadi acuan utama ya. Satu teori dibuat untuk memprediksi fenomena secara logis, memprediksi fenomena yang belum terjadi. Nah, dipertanggungjawabkan secara logis ya. Itu ciri-ciri teori. Oke, ada dua macam teori ya. Yang paling sederhana dua macam. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks ilmu sosial, sosiologi dan antropologi, itu sempit. Ini kalau dalam apa pembedaan teori secara sederhana. Uh, Dalam sosiologi antropologi tadi saya bilang ada tiga ya. Ada menengah, teori menengahnya, middle rank teori itu namanya, teori menengah. Tapi kita pakai yang ini saja, yang umum dan khusus. Teori umum fokusnya pada bagaimana bentuk dan aturan berpikir yang valid secara universal. Kata kuncinya universal yang umum itu. Dia bersifat abstrak sekaligus universal. Kemudian teori umum itu menyediakan kerangka logis yang berlaku di semua bidang. Nanti ada contohnya ya. Kita bedakan dulu dua jenis ini. Sementara yang khusus, dia fokusnya pada bagaimana prinsip logika digunakan dalam konteks tertentu. Oke. Kalau ini konteks tertentu ya, sifatnya partikular kan. Kalau ini yang umum ini sifatnya universal, general dia. Nah, teori khusus bersifat terapan dan kontekstual. Ya, berbeda dengan yang umum, dia bersifat abstrak dan universal ya. Kalau ini terapan dan kontekstual. Kemudian teori khusus ini mengadaptasi teori umum untuk menjelaskan atau menilai penalaran dalam bidang tertentu.
beberapa teori yang bersifat khusus ini diturunkan dari teori yang umum. Jadi misalnya dalam penulisan eh, penulisan tesis ya kan ada bagian kerangka teori itu. Disertasi juga begitu. Di beberapa kampus di level skripsi juga memakai kerangka teori ya. Walaupun saya sebenarnya tidak setuju untuk skripsi pakai kerangka teori. Tapi ya tidak apa-apa lah. Tesis saja kita bicara. Pasti harus ada kerangka teorinya. Nah, bagaimana kita membuat kerangka teori itu? Menyusun kerangka teori itu seperti apa? Biasanya yang kita pahami dan yang dipraktekkan oleh teman-teman, kerangka teori itu biasanya berisi satu pandangan teoritis dari tokoh tertentu ya. Misalnya ambillah teori, saya pakai teori pendekatan hermeneutik, Pak. Teorinya siapa? Teorinya Gadamer misalnya ya, fusion of horizon gitu. Atau teorinya Ricoeur misalnya. Ada beberapa tahap dalam hermeneutika Ricoeur itu ya. Eh, Kemudian atau teorinya Habermas misalnya. Ambil satu gitu. Ya boleh sih, tetapi saya kira itu bukan membuat kerangka teori, itu pakai teori orang. Kalau mau membuat kerangka teori itu, Anda mulainya dari mengidentifikasi teori yang umum dulu. Teori umumnya, ya, teori umumnya seperti apa? Oke. Kemudian teori umum itu menjadi dasar untuk teori khusus. Jadi ada membuat kerangka teori itu kita mengambil teori dari teori umumnya, kemudian juga mengambil teori dari teori khususnya. Yang kita pakai yang mana? Yang untuk diterapkan secara praktis dalam penulisan tesis nanti itu. Teori khusus, teori ini ya. Teori khusus ini yang dipakai levelnya. Nah, dia bersifat terapan atau bersifat kontekstual. Sementara teori umum, karena dia bersifat abstrak dan universal, teori yang umum ini dia menjadi kerangka logis saja dalam penelitian kita. Kerangka logis ya, bukan menjadi panduan tetapi kerangka logis. Mari kita lihat contohnya ya. Teori umum tadi. Suatu pernyataan teoritis yang dianggap benar secara universal sudah tadi. Contohnya ini. Dia berlaku universal ya. Bertambahnya permintaan akan menaikkan harga barang. Ini teori, dia berlaku universal dimanapun dan kapan, bahkan menjadi prinsip ekonomi dia ya. Kalau permintaan bertambah, maka harga barang akan naik. Entah itu ekonomi eh, apa namanya manufaktur atau jasa atau bahkan pendidikannya pun juga begitu itu di dunia pendidikan karena dipraktekkan secara ekonomistik itu ya. Eh, Prodi-prodi tertentu yang peminatnya banyak, harganya juga naik jadinya. SPP-nya naik begitu ya. Itu oh, teori umum sifatnya. Jadi teori teori umum itu bisa dipakai tidak hanya di ekonomi, tetapi juga bisa di bidang yang lain. Kemudian, negara akan aman apabila pemegang kekuasaan dan para cendekiawan bersatu. Ini teori teori umum, bisa dipakai di sini, di Indonesia, dimanapun bisa dipakai. Sifatnya umum, general ya. Atau perjalanan kebudayaan itu melalui tahapan tumbuh, kemudian berkembang, kemudian mencapai puncak kejayaan, kemudian mundur dan akhirnya runtuh. Ya. Ini teori umum. Oke. Kebudayaan manapun, sejak dari dulu sampai sekarang, ada tahap tumbuhnya, berkembang, kemudian ada puncak kejayaannya, kemudian mundur, akhirnya runtuh. Ya. Teori teori umum ini ya. Lalu ada lagi contoh yang lain. Semua yang kita dapati sekarang ini merupakan perkembangan yang lebih sempurna dari keadaan yang mendahulunya. Jadi ini model evolusi begitu yang simpel ya. Jadi berkembang untuk menjadi sempurna, bukan yang simpel dan linear ya, bukan yang kompleks. Nah, ini kan bentuk-bentuk contoh teori umum. Nah, model teori umum yang general ini mestinya dalam menyusun kerangka teori dalam penelitian ilmiah
atau penelitian yang mengikuti logika ilmiah, mestinya kita masukkan. Oke, maka pintar-pintarlah mengidentifikasi teori yang berdasarkan topik penelitian yang Anda pakai, yang Anda kaji nanti. Nah, itu contohnya ya. Teori khusus sekarang. Nanti ada contoh lagi di belakang yang membandingkan antara umum dan khusus itu. Teori khusus itu dia berkaitan dengan sejumlah fakta-fakta partikular tertentu, tadi sudah, merupakan eksplanasi tentang fakta-fakta atau hubungan antar fakta, antara fakta satu dengan fakta lain. Nah, teori khusus harus sesuai dengan fakta yang diketahui dan harus berhasil mengidentifikasikan beberapa fakta atau sejumlah fakta yang belum diketahui. Perubahan terhadap teori itu biasanya terjadi pada level teori khusus, ya, karena berkaitan dengan fakta spesifik tertentu. Misalnya ya, kalau dalam falsifikasionismenya Popper itu dulu kita mengatakan, kita berteori bahwa semua angsa itu bulunya putih, kan? Karena kita ketemu faktanya angsa putih bulunya. Tapi sekarang orang menemukan loh ternyata ada angsa yang bulunya bukan putih ya. Maka difalsifikasi teori yang lama itu. Ditemukan kesalahan teori lama sehingga teori yang mengatakan bahwa angsa itu semuanya bulunya putih harus dirubah gitu ya. Nah, selama tidak ada selama masih ada fakta yang belum diketahui, ya, maka teori tadi tetap terpakai. Tetapi kalau kita ketemu fakta baru yang diketahui yang bertentangan dengan teori yang tadi, maka teori sebelumnya harus ditinggalkan. Itu teori khusus. Jadi perubahan eh, atau dinamika yang cepat di dalam sistem teoritik itu biasanya berada pada wilayah teori khusus ini. Apa contohnya teori teori khusus itu? Dalam studi Islam kita mengenal ada maqasid syariah ya, dalam hukum Islam. Ini teori khusus ini. Tujuan-tujuan dari syariat. Dulu kita mengenal ada hifzuddin, hifzun nafas, hifzul akal, hifzun nasal, hifzul mal ya. Empat itu. Lima. Maqasid syariah sejak dari Syafi'i kemudian dikembangkan oleh Syatibi ya. Nah, bagaimana teori ini? Dia masih berlaku tetapi maqasid syariah dalam era kontemporer eh, dia terus berkembang ya. Ternyata ada satu buku yang ditulis oleh Yasser Auda itu dia mengkaji tentang maqasid syariah sebagai as philosophy of Islamic law, sebagai filsafat hukum Islam. Dia berteori di situ dengan menggunakan berpijak pada teori maqasid syariah ini. Bahwa kata dia fakta-fakta dan fenomena kehidupan umat Islam kontemporer sekarang ini tidak cukup lagi kalau kita hanya pakai lima maqasid ini. Karena bicara HAM dan lain-lain juga penting untuk konteks kita sekarang. Teori maqasid syariah yang klasik itu tidak sampai ke situ. Maka dia mengusulkan beberapa tujuan syariat yang lain ya, tidak hanya lima. Nah, di beberapa kelompok, karena ini berkenaan dengan syariat ya, eh, yang kadang kan umat Islam itu kalau sudah bicara syariat, selalu terkait dengan akidah gitu ya. Teori maqasid syariah itu sebenarnya boleh saja berubah. Namanya teori boleh berubah ya, tetapi kebanyakan orang menganggap enggak, maqasid itu ya cuma lima, jangan ditambah lagi. Nah, itulah bedanya. Jadi kita bicara teori itu dalam konteks ilmiah, boleh berubah. Nah, teori maqasid syariah ini dia teori khusus karena hanya bisa dipakai di dalam hukum Islam, dalam konteks fikih ya, dan tidak bisa dipakai dalam konteks ilmu-ilmu keislaman yang lain. Kalau mau dipakai dalam konteks ilmu-ilmu keislaman yang lain, boleh saja, tetapi biasanya ada penyesuaian-penyesuaian ya, karena konteks ilmunya kan berbeda. Contohnya, Al-Jabiri juga menggunakan istilah maqasid wal masoleh ya, tujuan-tujuan dan kemaslahatan-kemaslahatan. Tetapi dia bicara itu di dalam eh, pembahasan tentang etika, ya, nalar etik dalam konteks filsafat.
Dasarnya sama makosid ini, tetapi dia sesuaikan makosid di dalam etik itu bukan menjaga agama dan lain-lain ini, tetapi makosid di dalam etik itu adalah tujuan utamanya adalah kemaslahatan, masoleh dia ya, kata dia. Di sama-sama tujuan, sama-sama makosid, tetapi arahnya berbeda. Itu bentuk penyesuaian ya. Jadi satu teori bisa kita pakai sebagai kerangka untuk konteks yang berbeda, teori khusus tadi, tetapi tentu saja ketika kita gunakan untuk kerangka yang berbeda tadi, atau untuk konteks yang berbeda, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, dalam penulisan tesis dan disertasi, penyesuaian itu boleh-boleh saja. Jadi, teman-teman nanti kalau mau nulis tesis, disertasi, atau mau dipraktekkan di skripsi juga oke ya sebenarnya. Menyesuaikan satu teori berdasarkan konteks penelitian kita boleh dilakukan. Nah, jangan 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 ragu melakukan itu ya, karena teori itu bukan sesuatu yang sakral ya. Atau contoh yang lain, namanya teori hibriditas budaya, pokoknya Homi Bhabha ya. Judul bukunya The Location of Culture itu. Dia mengatakan bahwasannya satu bentuk budaya itu tidak ada yang bersifat murni, pasti hibrid sifatnya. Orang-orang sekarang kan suka yang hibrid-hibrid ya, campuran-campuran itu. Bensin aja dicampur etanol kan, dan seterusnya ya. Eh, Hibrid namanya itu. Baba mengatakan bahwasanya tidak ada itu kebudayaan yang murni, pasti campuran itu. Sama dengan kita sekarang lah. Indonesia itu mana? Apakah ada orang Indonesia yang murni itu, yang asli, yang otentik? Nggak ada. Pakaian kita kalau mau pakai yang pakaian yang kita pakai sehari-hari ya, pakaian kultural kita itu ya batik itu, atau pakaian adat. Kan tapi kan nggak mungkin kita sehari-hari pakai pakaian adat. Kalau ke Papua pakai koteka begitu kan nggak mungkin. Celana pintalon, kemudian kaos dan lain-lain itu kan ngimpor dari kultur lain. Itu terjadi karena apa? Percampuran budaya, kata Homi Bhabha ya. Ini teori khusus atau teori dominasi kulturalnya Gramsci ya. Kita kenal dengan istilah hegemoni namanya ya, hegemoni kultural. Orang orang menjadi patuh secara kultural. Nah, untuk apa ini teori-teori khusus ini? Teori hibriditas budaya dan teori kulturalnya Gramsci ini bisa dipakai bersamaan untuk menganalisis bentuk-bentuk percampuran budaya dalam konteks kolonialisme yang terjadi secara hegemonik. Ya. Percampuran itu tidak dipaksakan, tetapi dia uh, without coercion ya, tanpa paksaan, tetapi dengan sukarela. Nah, ini kan dua teori yang berbeda, tetapi dipakai untuk menjelaskan satu fenomena yang sama, itu satu fakta yang sama, itu boleh. Ya. Dia dari satu kerangka, hibridnya ngambil dari Baba, kemudian hegemoni dan dominasi kulturalnya ini ngambil dari Gramsci. Nah, teori inilah yang bersifat kontekstual dan aplikatif. Ya. Ini teori yang diaplikasikan di dalam kerangka analisis dalam penelitian tesis dan disertasi biasanya. Jadi acuan untuk penelitian tesis dan disertasi itu harusnya ya pada level teori yang khusus, bukan teori yang umum. Oke, itu alur logisnya ya. Nah, ini logika logika material atau logika modern sudah. Nah, coba kita lihat perbedaannya dalam dalam tabel ini ya. Ada beberapa aspek. Pertama, cakupan. Kalau teori umum itu sifatnya luas, universal, mencakup berbagai bidang atau fenomena. Sementara yang khusus, dia bersifat terbatas dan spesifik. Oke ya, saya kira enggak sulit kalau yang cakupan ini. Tingkat abstraksinya, yang umum dia tinggi ya, seperti tadi itu. Semakin
semakin banyak permintaan terhadap suatu barang, maka semakin tinggi harganya. Sementara yang teori khusus ini tingkat abstraksinya rendah atau konkret ya, pada kasus tertentu. Oke. Fungsinya teori umum ini menjadi dasar atau payung konseptual bagi teori-teori khusus. Itu yang saya maksud tadi. Kalau kita mau membangun sebuah kerangka teori dalam penelitian, maka payungnya adalah teori umum. Payung utamanya ya, yang dipakai aplikasinya baru teori khusus ini. Dia jadi turunan atau aplikasi dari teori-teori umum. Oke. Contohnya dalam ilmu ilmu sosial ya, misalnya ada teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons yang menjelaskan bahwa masyarakat itu dilihat sebagai sistem atau sebagai struktur ya. Kalau 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 kita bicara struktur kemarin atau bicara sistem kan pasti ada bagian-bagiannya. Kalau struktur dia ke dalam, kalau sistem keluar kemarin itu ya yang sesi yang lalu. Penjelasan eksplanasi struktural dan eksplanasi sistemik gitu. Kalau struktur berarti kita menjelaskan bagian-bagian dari struktur dari bangunan itu. Kalau sistem kita menjelaskan bagian itu dalam kaitannya dengan sesuatu itu satu entitas dalam kaitannya dengan entitas yang lain dalam satu sistem yang lebih besar. Itu yang sistem. Nah, fungsionalisme struktural ini dia menjelaskan bahwa masyarakat itu terdiri dari bagian-bagian. Namanya bagian-bagian pasti saling bergantung ya. Apa tujuannya? Fungsinya apa? Strukturnya itu kan bagian-bagiannya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial. Itu teori fungsionalisme struktural ya. Berbeda dengan teori fungsionalisme biasa yang strukturalisme fungsional ini atau fungsionalisme struktural itu uh, dia menggabungkan dua perspektif dalam ilmu sosial. Nah, teori ini berbeda dengan teori umum yang lain. Misalnya kalau di dalam sosiologi ada namanya teori konflik. Teori konflik itu kalau ini Parson ya, kalau teori konflik itu misalnya Marx itu, Karl Marx itu. Nah, teori itu juga menjelaskan masyarakat, teori Marx tadi, tetapi Marx tidak melihat masyarakat itu tersusun dari bagian-bagian, tidak. Tetapi Marx melihat bahwa masyarakat itu tersusun dari kelas-kelas, bukan bagian-bagian ya, tapi kelas-kelas. Kelas-kelas yang saling menegasi, saling berkonflik, gitu. Saling berkompetisi untuk kepentingan tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau yang satu mengatakan yang fungsionalisme struktural ini mengatakan terdiri dari bagian-bagian untuk keseimbangan, yang Marx mengatakan terdiri dari sistem kelas yang saling berkonflik. Oke. Nah, nanti teori mana yang dipakai ini kalau kita menjelaskan satu masyarakat tertentu? Tergantung fakta yang kita temukan di penelitian kita di lapangan. Itu teori umum ya. Nah, teori khusus selain teori Homi Bhabha tadi, ada namanya teori mobilitas sosial atau teori peran gender. Yang mengkaji satu aspek tertentu dari masyarakat. Misalnya kalau teori mobilitas sosial itu dia menjelaskan bagaimana seseorang berpindah kelas sosialnya dari kelas bawah ke kelas menengah melalui misalnya pendidikan atau melalui akumulasi kapital dan seterusnya. Oke, itu teori khusus. Nah, cakupannya hanya pada kelas sosial. Kemudian kalau teori peran gender itu menjelaskan bagaimana konstruksi sosial ikut membentuk peran laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial bukan konstruksi alamiah ya. Jadi kalau dalam studi gender kelaki-lakian dan keperempuanan itu bukan konstruksi natural, tetapi dia konstruksi sosial. Pendidikan ikut membentuk itu. Itu teori peran gender. Ya. Ini beberapa aspek. Aspek yang lain, contohnya di dalam logika, kalau teori umum itu berkenaan dengan logika umum.
hukum-hukum berpikir yang berlaku bagi semua penalaran. Tetapi yang teori khususnya dia hanya berlaku misalnya logika hukum atau logika matematika atau logika etika ya, atau logika keilmuan teologi misalnya. Saya pernah menulis tentang itu ya, logika keilmuan dalam kalam. Jadi aspek khusus saja. Kalau kita menulis bagaimana struktur berpikir dalam kalam, mungkin tidak bisa dalam ilmu kalam ya, mungkin tidak bisa dipakai teori itu untuk ilmu yang lain. Misalnya kalau kita pakai ambil dari filsafat ilmu ada the context of discovery and justification itu kita pakaikan ilmu kalam cocok. Tetapi kalau untuk matematika atau untuk logika hukum mungkin tidak cocok. Karena dia bersifat khusus. Tujuannya kalau teori umum itu menjadi kerangka konseptual yang bersifat universal, maka teori khusus dia aturan operasional ya, bersifat aplikatif. Dia relevan pada domain tertentu, aplikatif dan kontekstual. Sifat penalarannya juga begitu, deduktif dan abstraktif. Jadi eh, pintar-pintarlah nanti dalam membangun kerangka teori untuk mengidentifikasi apakah teori yang mau dipakai itu masuk dalam teori umum atau teori khusus. Karena Anda harus bisa memastikan ya, kalau dia masuknya teori umum, tidak aplikatif, tidak bisa dipakai itu. Ya ditulis di bab satu, tetapi tidak bisa dioperasionalkan. Nah, kalau mau yang operasional, teori yang umum ini diturunkan menjadi teori yang khusus. Teori khususnya nanti yang Anda pakai sebagai panduan dalam menganalisa. Itu teori umum dan teori khusus. Bagian terakhir kita masuk ke hipotesis ya. Hipotesis. Saya sering bilang begini kalau di kelas itu. Teman-teman S2 nulis tesis itu tahu enggak asal kata tesis itu dari mana? Tesis itu berasal dari kata hypothesis ini. Hipotesis. Jadi bedanya nanti cuma kalau hipotesis itu pernyataan yang harus dibuktikan, kalau tesis itu pernyataan yang eh, apa harus dikukuhkan kebenaran, harus dipertahankan kebenarannya. Itu hipotesis. Ya. Itu tesis. Kalau hipotesis perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau tesis perlu dibela kebenarannya. Tapi pada dasarnya tesis yang ditulis sebagai tugas akhir S2 itu ya dari kata hipotesis ya. Beda dengan skripsi ya. Skripsi itu dari kata deskripsi. Jadi menjelaskan apa yang dijelaskan data. Makanya skripsi itu kekuatannya bukan pada analisa, tetapi pada data. Sementara kalau tesis, karena dia hipotesis, ya harus ada analisanya. Maka saya pikir keliru kita kalau di skripsi sudah mewajibkan kepada mahasiswa untuk menganalisa ya. Ya belum waktunya itu. Ya diajarkan klasifikasi data, mengumpulkan data, karena kekuatannya di situ. Nah, hipotesis tadi tidak akan bisa dilakukan analisis kalau datanya tidak kuat. Oke, setiap teori pasti bermula dari hipotesis. Tidak ada teori yang tidak pakai hipotesa. Pasti ada hipotesisnya. Ya, dia hipotesis ini pada gambar yang pertama tadi sudah kita tunjukkan sama dengan teori pada dasarnya merupakan interpretasi terhadap fakta disusun berdasarkan fakta. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya teori dan hipotesis itu, kalau hipotesis kebenarannya belum diuji. Jadi dia pernyataan sementara saja ya. Dugaan awal lah kira-kira yang belum diuji. Sementara kalau teori itu sudah teruji. Bedanya cuma di situ. Sama-sama eksplanasi terhadap fakta, tetapi bedanya kalau hipotesis itu belum diuji, makanya harus diuji dengan fakta-fakta atau dengan alur logis tertentu. Sementara kalau teori dia sudah diuji kebenarannya. Dengan kata lain,
Teori itu mencakup hipotesis. Hipotesis, kalau dia mampu menentang sebuah teori, maka hipotesis itu akan menjadi teori baru. Itu ya, akan jadi teori baru dia. Jadi sebenarnya eh, menulis ilmiah atau menulis tesis dan lain-lain itu ya sebenarnya mengajukan hipotesis, mengajukan dugaan dulu. Kalau terbukti kebenarannya, jadilah dia teori. Kalau tidak terbukti kebenarannya, ya dia jadi hipotesis saja, dugaan, dugaan saja ya. Cari lagi hipotesis yang lain. Kira-kira begitu. Bagaimana dengan dalam logika ya? Sama sebenarnya, hipotesis dalam logika juga berupa pernyataan sementara atau dugaan rasional ya. Oke, kalau dia pernyataan sementara diajukan untuk menjelaskan suatu gejala atau suatu fakta atau menjadi dasar dari sebuah penalaran. Kebenarannya belum pasti, tetapi kebenarannya dapat diuji secara logis atau secara empiris. Jadi pengujian itu dua jalur saja. Pertama logis, yang kedua empiris. Sama berarti ya, pernyataan sementara belum diuji, kalau sudah diuji berarti dia jadi teori. Atau hipotesis adalah dugaan rasional yang disusun berdasarkan penalaran logis. Bukan sembarang asumsi ya, tapi dugaan rasional tadi digunakan sebagai premis awal dalam proses penalaran di hipotesis di dalam logika. Saya kira tidak berbeda dengan hipotesis dalam penelitian. Dasarnya sama. Apa fungsinya hipotesis ini? Ada beberapa fungsi sebagai premis sementara, ya, titik awal dia ya, untuk argumen logis dalam penelitian atau dalam logika ilmiah. Lalu sebagai alat penguji logika, dari hipotesis itu bisa diturunkan konsekuensi logis. Kalau salah berarti hipotesisnya gugur. Kalau benar dia jadi teori. Atau sebagai jembatan penjelasan, menghubungkan fakta empirik dengan teori. Itu hipotesis. Itu pentingnya hipotesis itu. Menghubungkan satu fakta dengan teori. Kalau ternyata teori itu menyalahi fakta, kita munculkan hipotesis baru untuk menggugurkan teori yang keliru tadi. Maka hipotesis kita akan jadi teori baru. Atau juga berfungsi sebagai alat deduksi dan prediksi ya, karena hipotesis itu menjadi awal dari teori tadi, memungkinkan kita untuk menarik prediksi yang dapat diverifikasi, dibuktikan kebenaran prediksinya. Kemudian apa ciri-cirinya? Sementara tadi sudah ya, belum tentu benar ya, karena perlu diuji. Kemudian logis dan rasional, disusun berdasarkan penalaran, bukan dugaan acak. Terus testable dia, dapat diuji, difalsifikasi atau diverifikasi, konsisten dan produktif. Ciri-ciri hipotesis dalam konteks logika ilmiah. Apa hubungannya hipotesis dengan penalaran logis? Kita lihat tiga model penalaran yang sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu ya. Ada yang deduktif, dari umum ke khusus ya. Ada induktif, dari khusus ke umum. Lalu ada yang abduktif, yang bolak-balik ya, penjelasan terbaik terutama. Apa peran hipotesis dalam jenis penalaran deduktif atau dalam logika deduktif? Dia menjadi premis awal, ya, atau yang kita sebut sebagai premis mayor. Itulah hipotesis itu, premis mayor ya, karena ada proposisi yang berupa kategoris dan ada proposisi yang berupa hipotesis. Oke. Contohnya apa? Jika semua logam memuai saat dipanaskan, ini hipotesisnya, maka besi juga memuai karena besi masuk dalam bagian logam. Oke. Ini logika deduktif ya. Yang induktif dia menjadi muncul dari pengamatan berulang. Pengamatan berulang terhadap fakta. Contohnya dulu apel, apel yang kita contohkan dulu ya, apel yang warnanya hijau, teksturnya keras itu. Diuji pada satu apel tertentu, diuji lagi pada apel yang lain, dan seterusnya.
Maka secara induktif kita menghasilkan satu kesimpulan. Nah, fakta-fakta yang spesifik tadi yang apel 1, apel 2 dan seterusnya tadi menjadi hipotesa-hipotesa dia. Oke, kalau di sini contohnya karena besi, tembaga, dan perak memuai saat dipanaskan, maka kita mengambil kesimpulan bahwa semua logam mungkin memuai. Kenapa kok mungkin? Karena induktif ya. Induktif itu mesti probabilitas ya. Mungkin, tidak pasti dia. Probable, pasti. Tidak pasti. Yang pasti itu yang deduktif, karena sifatnya dari umum ke khusus. Abduktif juga mungkin ya. Tidak pasti juga. Apa fungsi atau peran hipotesis dalam penalaran yang abduktif? Dia menjadi penjelasan terbaik bagi suatu fakta yang diamati. Contohnya tanah basah ya. Ada banyak kemungkinan hipotesis yang bisa kita munculkan ketika kita melihat tanah basah. Mungkin sudah terjadi hujan, mungkin juga apa namanya ada penyiraman air oleh seseorang ya, atau air tumpah dan lain-lain ya. Maka dari sekian banyak hipotesis itu dalam penalaran abduktif diambillah hipotesis yang paling baik, yang paling masuk akal itu ya, yang paling relevan. Nah, itulah dia disebut sebagai penjelasan terbaik itu. Jadi kalau kita mengenal ada 3 jenis penalaran ini, maka sebenarnya semuanya berangkat dari mengajukan hipotesis. Ya, itu pentingnya hipotesis. Ya. Tetapi ingat, hipotesis itu perlu diuji, tidak langsung dia jadi teori ya. Oke. Ada beberapa jenis hipotesis dalam logika dan dalam penelitian ilmiah. Ada yang deskriptif, ada yang relasional, ada yang kausal, dan ada yang teoritis. Yang deskriptif itu dugaan ya, hipotesis itu dugaan. Pernyataan sementara tadi, atau dugaan rasional tadi. Yang deskriptif, dugaan tentang sifat suatu objek atau fenomena. Mendeskripsikan dugaan yang bersifat penjelasan. Semua logam memuai bila dipanaskan. Nah ini hipotesis, tetapi kan kita perlu menguji sebelum jadi teori gitu. Diuji pada semua jenis logam, menjelaskan sifat logam ya. Yang relasional, dugaan tentang hubungan antara dua variabel. Hubungan dua variabel dalam penelitian pendidik di bidang ilmu pendidikan, hukum dan lain-lain itu biasanya penelitiannya tentang hubungan antara dua variabel ini. Semakin tinggi suhu, semakin besar pemuaian logam. Ini relasi antara suhu dan pemuaian. Nah, Anda bisa mengambil model penelitian begini dalam sesi yang berikutnya nanti saya contohkan melihat hubungan antara dua variabel sebagai topik penelitian penelitian ilmiah atau hipotesis kausal sebab akibat ya. Dia hubungan juga tetapi bukan hubungan yang simetris tapi hubungan yang kausal sebab akibat. Contohnya pemanasan menyebabkan logam memuai ya, ada penyebab ini. Atau hipotesis yang teoritis, dugaan yang berasal dari teori logis yang lebih umum, turunan dari teori umum tadi. Contohnya perubahan energi menyebabkan perubahan struktur partikel ya. Ini diturunkan dari teori yang sifatnya umum. Nah, bisa pakai yang model deskriptif atau relasional atau kausal atau yang teoritis ini. Yang penting kalian punya kerangkanya dulu ya, kerangka untuk jenis-jenis hipotesis. Aspek lain yang berkenaan dengan hipotesis dan teori ini adalah aksioma namanya. Jadi ada aksioma, ada hipotesis, ada teori. Tadi di awal sudah ada juga kata aksioma ya. Apa itu aksioma? Aksioma itu pernyataan juga, tapi dia diterima tanpa pembuktian. Itu aksioma. Nggak usah dibuktikan itu. Eh, Diterima begitu saja. Oke. Kalau hipotesis, dia dugaan yang perlu diuji. Oke. Sementara yang teori sudah terbukti secara logis atau empiris, terbukti benarnya.
Hipotesis berarti dugaan, kalau teori sudah terbukti, kalau aksioma diterima tanpa pembuktian. Nanti saya kasih contoh dalam ilmu sosial, teori di slide berikut. Fungsinya, fungsi logisnya apa? Kalau aksioma itu dasar untuk deduksi ya. Dasar untuk deduksi dia menjadi premis mayor. Hipotesis dia menjadi titik awal penyelidikan. Kalau teori hasil akhir penalaran. Nah, untuk penelitian tesis ya, penelitian tesis itu di wilayah hipotesis ini. Penelitian skripsi di wilayah deduksi dasar. Penelitian disertasi teori. Itu bedanya. Jadi di dalam kalau Anda S2 misalnya teman-teman ada yang S2 ada yang S1 maka belajarlah memunculkan hipotesis dalam penelitiannya. Oke. Hipotesis itu munculnya dari apa? Ya asumsinya mahasiswa S2 itu sudah punya pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya aksiomatik ya, yang diterima tanpa pembuktian. Konsep-konsep dasarnya sudah tahu. Yang aksioma itu dia pasti sifatnya, seperti premis mayor tadi ya. Kesimpulan yang dihasilkan dari menyandingkan premis mayor ke premis minor secara deduktif kan sifatnya bersifat pasti dia. Kalau hipotesis karena dugaan maka dia belum pasti. Kalau yang teori ini yang relatif pasti. Relatif pasti. Mengapa kok relatif pasti? Selama belum ada teori yang menyalahkan atau teori yang menggantikan, maka dianggap pasti. Tetapi kalau sudah ada teori yang baru, maka dia tidak terpakai lagi. Makanya disebut relatif pasti. Contohnya, ini yang deduktif ya. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ini kan premis mayor, premis minor, kesimpulan. Logikanya deduktif. Jadi pembelajaran di tingkat S1 itu ya model alur berpikirnya aksiomatik sebenarnya. Kemudian yang hipotesis apa contohnya? Jika suhu meningkat maka tekanan naik. Ya. Hipotesis ini ya perlu dibuktikan kebenaran. Apakah memang begitu atau tidak? Nah, pembuktiannya lewat apa? Bisa secara logis, bisa secara empirik. Teorinya misalnya teori hukum gas ideal dan teori-teori yang lain. Mari kita lihat contohnya untuk ilmu sosial. Saya ambil contoh teori hibriditas tadi, hibriditas budayanya Homi Bhabha itu ya. Kita urai tiga variabel tadi, aksioma, hipotesis, dan teori. Teman-teman pegang saja ini, tiga ini nanti praktekkan untuk penulisannya, penulisan tesisnya atau penulisan skripsinya nanti. Pertama aksioma. Aksioma itu premis dasar ya, eh, di apa namanya yang diterima begitu saja kan, premis dasar diterima tanpa pembuktian. Dalam teori hibriditas budaya itu setiap teori ya atau kaidahnya setiap teori pasti ada aspek aksiomanya, pasti ada hipotesanya, hipotesisnya dan pasti ada teorinya. Jadi membaca sebuah teori itu uraikan ketiga aspek itu, aksioma, hipotesis, dan teori. Paling tidak kita bisa melihat tiga aksioma dalam teori hibriditas budaya Homi Bhabha itu. Eh, Percampuran budaya tadi ya, untuk menjelaskan realitas pasca kolonial dia pakai itu. Bukunya judulnya The Location of Culture. Aksiomanya apa? Pertama, aksiomanya tidak ada identitas budaya yang murni dan statis. Dia katakan itu. Tidak ada identitas budaya yang murni dan statis. Budaya selalu berada dalam proses interaksi, pertukaran, dan negosiasi. Tidak ada yang murni ya, karena selalu ada interaksi di situ, selalu ada negosiasi. Ini aksioma atau premis dasar yang kita terima ini. Eh, kita kita terima, tidak usah dibuktikan gitu ya. Karena emang tidak ada yang murni sekarang itu. Terutama untuk konteks pasca kolonial ya. Kemudian yang kedua, pertemuan antar budaya selalu menghasilkan bentuk baru yang tidak identik dengan asalnya. Ya, menghasilkan bentuk baru tidak identik dengan asalnya ya. Nah, yang baru itu apakah bisa disebut sebagai original atau
sebagai otentik. Dalam konteks pasca kolonial tidak bisa itu, tidak ada yang otentik itu. Ya, interaksi kolonial, global dan migratif melahirkan ruang ketiga. Nah, ruang ketiga itu yang dia sebut sebagai ruang ambivalen ya. Sama lah kalau dalam konteks filsafat Islam itu filsafat Yunani bertemu dengan dunia Islam, lalu kita mengatakan bahwasanya ada itu filsafat Islam yang asli. Tidak ada, tidak ada. Itu percampuran antara Yunani dan Islam. Itulah ruang negosiasi ya, ruang ketiga kata si Homi Bhabha. Terus aksioma yang ketiga, kekuasaan budaya selalu dinegosiasikan melalui bahasa, representasi, dan melalui wacana. Dominasi dan resistensi budaya terjadi dalam medan simbolik. Yang medan simbolik ini ya ini wacana, bahasa, dan representasi budaya biasanya. Ini bentuk aksioma-aksiomanya. Okay? Yang tidak perlu kita buktikan. Karena memang dalam konteks pasca kolonial atau postkolonial memang begitu. Nah, biasanya aksioma ini tidak ditulis secara poin-poin ya, tetapi dia include biasanya dalam penjelasan kita tentang sebuah fenomena, menjadi asumsi dasar bagi kita. Yang kedua, apa hipotesis yang muncul? Ini kalau aksiomanya begini, ini aksioma ini bisa kita pakai ini. Nah, dari aksioma ini kita munculkan hipotesis-hipotesis. Hipotesis ini yang kreasi kita. Jadi setelah Anda membaca satu teori, itu ya, munculkan hipotesis. Hipotesis ini yang Anda uji. Oke, Anda uji, kemudian kalau kalau ujian proses pengujiannya logis dan empirik, dia akan jadi teori baru. Sesederhana itu sebenarnya. Menulis tesis juga begitu. Setelah membaca satu satu bacaan gitu, munculkan, imajinasikan. Pokoknya pikirkan saja ya, buat satu hipotesis gitu. Apa yang bisa saya kembangkan dari situ? Hipotesa apa yang bisa saya munculkan? Nah, Anda buktikan hipotesis itu. Oke. Nah, itulah proses penulisan ilmiah sebenarnya ya. Nah, dari aksioma tadi apa yang kita bisa kembangkan? Hipotesisnya. Misalnya ini. Jika budaya tidak pernah murni, maka identitas nasional atau identitas yang dianggap asli sesungguhnya adalah konstruksi historis yang bersifat campuran. Ini hipotesis. Hipotesis ini apakah bersifat pasti benar? Tidak. Namanya hipotesis kan perlu diuji ya. Harus diuji kebenarannya. Di mana pengujiannya ini? Kita munculkan teori ini, hipotesis ini ya. Lewat apa kita menguji kebenaran hipotesis itu? Dapat diuji dengan meneliti narasi kebangsaan atau budaya lokal yang terpengaruh oleh kolonialisme. Misalnya dalam kasus Indonesia ini. Menguji budaya lokal tertentu. Mana yang disebut asli, mana yang disebut campuran gitu ya. Eh, apa pure blood dan hybrid itu ya, campuran itu. Itu pengujian-pengujiannya. Atau kita munculkan hipotesis yang lain. Jika interaksi antar budaya menghasilkan bentuk baru, maka produk budaya pasca kolonial seperti sastra, bahasa, atau seni akan membuat jejak ganda. Jejak kolonial ataupun jejak lokal, jejak penjajah dan jejak berjajah ya. Kita uji hipotesis kita. Di mana? Misalnya dalam karya sastra, atau dalam tari-tarian, atau dalam bentuk seni tertentu ya, yang menunjukkan adanya percampuran antara penjajah dan terjajah. Nah, misalnya kalau dalam konteks Indonesia ya, ada sebuah buku yang judulnya apa uh, apa judulnya Hmm, uh, Engineer in Happy Land judulnya. The Engineer in Happy Land. Judulnya bahasa Inggris tapi isinya bahasa Indonesia karena ditulis oleh antropolog Indonesianis ya. Uh, Lupa saya penulisnya siapa. Engineer in Happy Land ya. Dia menunjukkan bahwa uh, dalam praktek-praktek keseharian para pejuang tahun 45 itu, Soekarno, Hatta, dan kawan-kawan itu, representasi mereka adalah representasi kolonial dan sekaligus lokal, percampuran itu.
Jadi ada unsur kolonialnya, Belandanya ya, dan ada unsur-unsur lokal Indonesia. Engineer and in Happy Land, judul bukunya. Persis dengan ini. Nah, Anda bisa mengujinya lewat karya sastra, bahkan bisa mengujinya lewat pakaian yang dikenakan sehari-hari, seperti yang dilakukan dalam buku tadi. Nah, hipotesis yang ketiga misalnya kita munculkan, jika kekuasaan budaya dinegosiasikan melalui representasi, maka perlawanan sekarang ya, perlawanan budaya muncul dalam bentuk peniruan atau mimikri yang sifatnya subversif. Mimikri ini kata kunci dalam teori hibriditas budaya itu. Nah, di mana mengujinya? Dapat diuji dengan meneliti praktik-praktik budaya yang meniru ya, mimikri, mimesis kalau dalam Plato. Meniru sekaligus mengganggu simbol kolonial. Ya. Banyak itu simbol-simbol budaya seperti ini ya. Ludruk itu kan bagian dari ini sebenarnya. Ludruk itu ada unsur lokal Jawanya, tapi juga dia ada unsur untuk sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial. Ya. Itu hipotesis. Jadi kuncinya dalam penelitian ilmiah dan dalam logika ilmiah pada memunculkan hipotesis-hipotesis ilmiah. Tinggal kita nanti menguji hipotesis itu di bidang apa atau di fakta apa, gitu. Fakta spesifik yang kita gunakan. Nah, dari aksioma dan hipotesis itu muncullah namanya teori hibriditas budaya. Strukturnya begini, namanya teori hibriditas budaya, cultural hybridity theory. Perumusan umumnya, budaya adalah hasil dari proses pertukaran dan negosiasi makna antara kelompok dominan dan subordinat, melahirkan bentuk identitas baru yang ambigu, cair, dan selalu berubah. Apa konsep-konsep kuncinya? Hybridity, ruang ketiga, ya, third space, mimicry, terus ambiguitas identitas, ambivalence. Anda bisa pakai satu konsep ini untuk menjelaskan yang lain ya, untuk digunakan pada bidang yang lain boleh, asalkan ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya saya pakai konsep ambivalensinya Homi Bhabha ini untuk menjelaskan fenomena pemikiran etika politiknya Khaldun kemarin gitu ya, dalam disertasi saya ambivalens itu. Kemudian tujuan teori dia menjelaskan dinamika identitas pasca kolonial dan membuka ruang bagi pemahaman lintas budaya yang tidak binary ya, bukan relasi kolonial dan terjajah, tetapi ada negosiasi di situ. Bentuk kebenaran logisnya konsistensi koheren dengan aksioma dasar bahwa budaya bersifat dinamis dan negosiatif. Nah, ini dia kerangka teori itu. Ya, teman-teman, jadi kerangka teori itu yang seperti ini, ada unsur aksiomanya, ada unsur hipotesis yang kita munculkan ya. Lalu ada unsur teori yang sifatnya, kalau ini kan teori teori khusus ya, teori khusus. Teori umumnya apa ini? Teori yang menjelaskan tentang relasi antara uh, di masyarakat terjajah ya, masyarakat pasca kolonial, masyarakat setelah terjajah seperti di Indonesia ini. Oke. Jadi membuat kerangka teori itu yang mengidentifikasi ini konsep-konsep kunci, tujuan ya, dan perumusan umum, struktur umumnya seperti apa. Nah, ini ringkasannya. Aksioma, hipotesis, dan teori yang berkenaan dengan teori hibriditas budaya. Untuk salah satu aspek tadi. Satu aspek aksioma, satu aspek hipotesis mengarah kepada teori. Terakhir, dengan demikian, maka kita bisa mengatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan sementara. Dugaan rasional, itu dugaan logis atau dugaan rasional atau pernyataan sementara yang diajukan untuk diuji kebenarannya. Uh, untuk diuji kebenarannya ya, bukan sudah teruji kebenarannya. Kalau sudah teruji kebenarannya itu teori. Melalui apa diujinya? Boleh melalui proses penalaran, deduktif, induktif, atau abduktif. Kalau ini yang pengujian logis. Atau boleh juga secara empirik. Oke.
Jadi dua alur untuk pengujian hipotesis itu. Pertama alur logis bisa dipakai, yang kedua alur empirik juga bisa dipakai. Alur logis itu biasanya yang dipakai dalam penelitian filsafat, ilmu sosial, humaniora. Kalau yang empirik biasanya dipakai dalam penelitian-penelitian natural sciences atau ilmu-ilmu alam atau ilmu pasti. Nah, hipotesis menjadi penghubung antara observasi dan teori. Jadi dia di tengah-tengah ya. Setelah kita mengobservasi satu fenomena, kita munculkan hipotesis, kita uji hipotesis itu. Kalau hipotesis itu benar, maka dia bisa menggantikan teori yang lama. Tuh, dia di tengah-tengah antara observasi terhadap fenomena, terhadap fakta dan teori. Kemudian hipotesis berperan penting dalam proses penjelasan ilmiah dan pengembangan pengetahuan logis. Dengan kata lain, kalau mau mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk religious sciences ini ya, atau ilmu-ilmu keislaman itu, maka kekuatan utamanya adalah kita memunculkan hipotesis-hipotesis yang baru. Munculkan dugaan-dugaan logis yang baru, kemudian kita uji apakah benar atau tidak. Kalau benar dia jadi teori baru. Kalau salah ya nggak apa-apa, namanya juga hipotesis kan, belum tentu benar. Oke, saya kira itu bagian berikutnya nanti kita lanjutkan di eh, pekan yang akan datang ya, tentang bagaimana menguji hipotesis dan lain-lain. Saya kembalikan ke Mas Farhan. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya Pak. Baik, sekira langsung saja kita beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin di antara teman-teman yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin bisa melalui chat, bisa. Oke, silakan teman-temannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, Pak. Kalau dari segi konsep itu Pak, dia masuknya di mana Pak? Kalau konsep. Kan Kalau 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 konsep itu unit analisis terkecil, dia masuk dalam bagian teori. Jadi teori-teori itu isinya kan proposisi ya, hmm, pernyataan-pernyataan. Pernyataan namanya pernyataan kan pasti ada konsep-konsep di dalamnya. iya, Eh, itu yang penjelasan pertama ya. Yang kedua, jadi kata kuncinya apa? Konsep itu unit terkecil analisis, unit analisis terkecil. Eh, dan biasanya memang harus ada eh, di di apa dalam setiap penelitian harus ada konsepnya. Yang kedua, ada juga yang mengatakan konsep itu sama dengan teori, tapi levelnya berbeda. Kalau teori itu dia sudah teruji secara ilmiah, nah, atau konsep yang sudah diuji secara ilmiah. Sementara konsep itu gagasan yang atau ide yang tidak perlu pengujian ilmiah. Nah, pengujian ilmiah ini yang bermasalah. Kata pengujian ilmiah itu ya, uji ilmiah itu kalau di dalam model sains itu hanya jalurnya hanya uji empirik. Jadi menguji teori itu pakai fakta empirik. Kalau tidak sesuai dengan fakta empirik, dia tidak lolos jadi teori. Oke. Nah, itu jalurnya di sains, karena sains kita sekarang itu kan modelnya empirik ya, empirisme. Tidak ada uji logis itu tidak berlaku. Kalau kita meneliti hal-hal yang tidak empirik, maka kita akan kesulitan itu kan. iya, Gimana iya, iya. meneliti konsep demokrasi misalnya? Bisa kita uji, itu kan gagasan saja kan. Nah, fakta empiriknya tidak ada. Sehingga ujinya bukan uji empirik, tetapi uji logis, konsistensi dan koherensi tadi itu. Uji logis. Nah, apakah itu masuk dalam teori? Nah, maka dibedakan antara teori dan konsep.
Kalau teori tadi dia teruji secara empirik, secara ilmiah ya, ilmiah dalam arti empirik. Kalau konsep tadi tidak melalui uji ilmiah, dalam arti tidak melalui uji empirik, tetapi ada ujinya, verifikasinya tetap ada. Apa? Logis. Karena tadi saya katakan ada dua jalur pengujian dalam logika dan dalam ilmu pengetahuan ya. Ada uji empirik, ada uji logis. Pengujian logis dan ada pengujian empirik. Cuman kalau dalam sains sekarang itu pengujiannya lebih banyak ke yang empirik gitu. Itu yang konsep. Pengertian kedua dari konsep. Nah, dalam penelitian ataupun dalam logika material ya, logika ilmiah sekarang itu, baik itu ilmu sosial maupun ilmu natural, ilmu alam, begitu pula ilmu agama, itu pasti menjelaskan sesuatu itu secara konseptual. Pasti itu. Tidak ada kita menjelaskan satu fenomena kita tidak pakai konsep itu tidak ada. Maka kita perlu mengenal lebih detail ya. Dalam penelitian kita eh, konsep-konsep apa saja yang kita pakai. Sebelum ke teori ya, konsep-konsep apa Hmm. saja yang kita pakai itu. Itu diuraikan dulu. Bagaimana cara menguraikan konsep itu? Eh, Biasanya ada yang menggunakan kerangka konsep, kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu karena terdiri dari apa? Dari satu bangunan konseptual ya, framework itu. Maka biasanya satu konsep dia urai menjadi beberapa variabel atau itu model struktural ya, satu konsep diurai menjadi beberapa variabel. Ada bagian-bagian konsepnya. Atau satu konsep kalau pakai model sistemik ya, satu konsep dilihat keterkaitannya dengan konsep yang lain dalam satu kelas yang sama. Itu namanya kerangka konsep. Jadi jangan dibiarkan konsep itu berdiri sendiri. Misalnya kita kalau mau membahas konsep demokrasi begitu, oke, maka kalau mau menguraikan secara, mau mengeksplanasikan secara struktural, kita bagi itu variabel-variabel konsep demokrasi itu apa saja. Misalnya kesetaraan hak politik misalnya. Atau demokrasi berarti di situ ada konsep musyawarah misalnya ya. Atau di dalam demokrasi misalnya ada kebebasan dalam berpendapat. Itu kan konsep-konsep, variabel-variabel konseptual. Nah, variabel-variabel ini yang kita uraikan nanti kalau pakai model struktural. Kalau pakai model sistemik, ya eksplanasinya sistemik, kita menjelaskan demokrasi itu dalam kaitannya dengan apa. Oke, karena demokrasi dalam kaitannya dengan praktek politik, demokrasi dalam kaitannya dengan pendidikan, demokrasi dalam kaitannya dengan apa otonomi budaya misalnya ya. Itu sistemik kita melihatnya dengan hal lain yang masih dalam satu kelasnya, di mana kita bisa bicara demokrasi. Tinggal pakai yang mana, jangan dicampur ya. Kalau pakai struktural, yang struktural saja. Kalau pakai yang sistemik, yang sistemik aja. Kalau dicampur nanti Anda bingung sendiri. Kenapa nih? Atau pakai yang model kausal, yang eksplanasi kausal kemarin ya. Kenapa jadi tiga Bagaimana kenapa? munculnya demokrasi itu disebabkan oleh faktor apa, penyebabnya apa, gitu ya. Itu kausal. Atau yang fungsional. Dia kalau kita bicara demokrasi untuk dalam rangka apa, fungsinya untuk apa. Jadi pakai saja itu perspektif eksplanasi yang empat kemarin itu salah satunya dipakai untuk menjelaskan konsep tertentu. Nah, kerangka berpikir ini kan dapatnya di logika. Nggak dapat di ente kuliah di metodologi penelitian nggak dapat itu. Karena metodologi penelitian kan sudah teknis banget ya, bahas Tenis. hal-hal yang sifatnya teknis, bagaimana membuat panduan wawancara, observasi apa yang dilihat, dan seterusnya ya, sifatnya teknis. Tapi ya penelitian ilmiah atau perkembangan ilmu itu ada alur logisnya. Alur logisnya dapatnya di mana? Di logika sebenarnya.
Menulis juga begitu. Menulis hasil penelitian ya, ada alur logisnya. Alur logisnya itu ya di logika. Menjelaskan fenomena itu tidak dibahas. Bagaimana cara menjelaskan satu fenomena di dalam penelitian, dalam mata kuliah metodologi penelitian, saya yakin tidak dijelaskan. Karena tidak, memang bukan bidangnya ya. Alur yang model eksplanasi struktural, sistemik, fungsional, kemudian kausal, dan seterusnya ya dapatnya di logika. Itu gunanya membangun atau mengasah kerangka berpikir kita melalui logika itu. Itu konsep Han. Baik. Silakan mau dipakai yang mana boleh pengertiannya ya. Fleksibel saja sebenarnya itu. Terima kasih, Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kelas kita tutup. Udah 25. Rasti Dwita, silakan. Mbak Rasti. Ya, makasih kepada moderator ya. Ini sedikit saja Pak terkait penjelasan tadi. Apakah ada cara pengujian yang ideal terhadap teori? Itu aja sih. Apakah ada cara pengujian yang ideal terhadap teori? Yang ideal, apa yang ideal ya? Justru yang ideal itu pasti kalau kita mengatakan bahwa tidak ada teori yang berlaku selamanya. Oke. Tidak ada teori yang berlaku selamanya, itu tidak ada. Ya, Eh, relatif apa tadi, Pak? Relatif ya, Pak? Relatif, namanya teori kan relatif. Baik yang umum atau yang khusus ya. Yang umum tadi kan kita katakan kita terima begitu saja ya karena memang belum menemukan fakta yang menolak itu ya. Dia cenderung berlaku universal. Tapi kalau ada fakta tertentu yang bisa meruntuhkan teori itu, maka teori itu kan harus diganti. Nah, menguji yang ideal adalah caranya adalah gimana caranya kita menguji satu teori. Ada dua cara. Pertama, kita membuktikan kebenaran teori itu. Yang kedua, kita membuktikan kekeliruan teori itu. Itu cara pengujian yang ideal. Yang membuktikan kebenaran teori itu dengan cara apa? Nah, kalau teori itu muncul di dalam satu masyarakat tertentu, maka kita praktikkan untuk melihat fenomena lain dalam masyarakat yang lain. Nah, kalau ternyata masih berlaku teori itu, masih applicable itu, masih terbukti kebenarannya, maka dia semakin kuat menguji kebenaran itu ya. Eh, yang kedua caranya eh, membuktikan kekeliruan teori itu, falsifikasi ya. Dibuktikan bahwa teori itu keliru. Dibuktikannya pakai apa? Jalurnya juga dua ya. Membuktikan secara logis atau membuktikan secara empirik. Kalau ternyata setelah pembuktian logis dan pembuktian empirik, teori tadi tidak bisa dibuktikan kelirunya, maka dia akan semakin kuat. Tetapi kalau terbukti bahwa teori itu keliru, maka akan muncul teori baru. Itu dia ya. Ilmu pengetahuan itu sifatnya akumulasi dari teori-teori. Ilmu pengetahuan sifatnya itu akumulasi dari teori-teori. Eh, Penambahan terus ya eh, dari teori. Entah itu bentuknya dialogis ya, tesis, antitesis atau sintesis, atau bentuknya paradigmatik, perubahan paradigma ya, dari normal science menjadi muncul anomali, kemudian muncul revolutionary science, kemudian muncul paradigma baru. Nah, bisa munculnya begitu ya, tapi dia sifatnya selalu akumulatif gitu. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan begitu. Makanya dia sifatnya dia dia bisa dinamis ya. Nah, sekarang kalau jalurnya itu dua tadi yang ideal untuk membuktikan teori ya, membuktikan kebenarannya atau membuktikan kesalahannya tadi, maka apa yang perlu kita munculkan untuk membuktikan kebenaran satu teori atau membuktikan kekeliruan satu teori? Menurut saya, berkenaan dengan materi kita saat ini ya, mulailah belajar menyusun hipotesa. Hipotesa. Oke.
Eh, itu jalan untuk memunculkan teori dan membuktikan cara pembuktian ideal untuk teori itu ya. Munculkan hipotesa, rumuskan hipotesa. Tidak usah ragu, hipotesa itu kan tidak harus benar kan. Kalau hipotesa benar itu namanya bukan hipotesa, tapi hipotesa itu dibuktikan kebenarannya. Baru diuji ya. Munculkan aja hipotesa. Hipotesa itu imajinatif aja itu. Ya, dibuat aja, disusun, kemudian ada cari bukti. Kaitkan dengan teori. Kalau ternyata bukti Anda benar, Anda munculkan teori baru. Oke. Yang diteliti itu kan sebenarnya hipotesa, dibuktikan kebenarannya. Kalau tesa itu berarti dibela. Kita sudah menganggap benar itu ya, karena sudah melalui hasil penelitian kita kita bela tesis itu. Ini loh tesisnya benar. Diharapkan nanti tesis itu menjadi teori baru, itu ya. Kalau dia sudah ditaruh di dalam satu diskursus teoritik tertentu gitu, dia jadi teori baru dia. Jadi itu Rasti. Jadi cara pembuktiannya apa yang ideal? Membuktikan kebenaran atau membuktikan bahwa teori itu salah. Secara praktis bagaimana caranya? Belajarlah menyusun hipotesis. Ya, belajar aja menyusun hipotesis. Saya khawatir Pak, nanti hipotesis saya keliru. Nggak ada hipotesis yang keliru itu. Kita tahu Menduga-duga ya, Pak? iya namanya dugaan kan. Menduga-duga. Kita kita tahu hipotesis kita itu keliru kalau sudah kita uji. Ya. Kalau ternyata setelah diuji itu keliru, ya sudah itu tinggalkan aja hipotesis itu kan, bikin lagi yang baru. Oke, discovery itu di situ ya. Penemuan baru itu dengan munculkan hipotesis. Mestinya ya, nggak usah ragu munculkan hipotesis. Begitu. Oke, Bapak. Berarti kita lebih banyak mainnya di ranah falsifikasi daripada validasi gitu ya, Bapak ya. Kalau untuk membuktikan ya, pembuktian klasifikasi itu. Tapi kalau untuk penemuan, munculkan hipotesis. Baik, terima kasih ya, Bapak ya. Baik. Mungkin itu aja, Pak. Sudah 256. Oh ya, sudah jam 9. Baik. Nanti kelanjutannya minggu depan insya Allah ya. Bagaimana menguji hipotesis, kemudian prinsip-prinsip dasar menguji hipotesis, kemudian apa teori itu ternyata ada juga teori ilmiah dan teori tidak ilmiah itu. Yang teori tidak ilmiah itu yang konsep itu ya. Kita jelaskan minggu depan insya Allah. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, mungkin cukup untuk malam hari ini. Tentunya kita banyak berterima kasih kepada Bapak Dr. Imam Iqbal atas keistiqomahan beliau dalam membersami kita dalam menuntut ilmu. Sehingga pada malam hari ini kita sampai pada pertemuan ke-20. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Dan tentunya kepada teman-teman yang ikut serta menjadi partisipan dalam kelas logika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.